Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Masud Wantono. Saya berasal dari Jombang. Umur saya 19 tahun. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran bahasa Inggris. Tugas dari dosen saya, Pak Sarip. Di sini mengenai bab mood ya. Mood halaman 550. Di sini jadi mood adalah ragam jenis penggunaan kata kerja untuk menggambarkan suatu perbuatan atau keadaan. Mood dibagi menjadi tiga. Yaitu indikatif mood, imperatif, dan subjektif mood. Yang pertama yaitu indikatif mood. Indikatif mood yaitu bentuk kata kerja atau kumpulan kata kerja yang menggambarkan suatu fakta. Dan ini dibagi menjadi beberapa hal ya. Indikatif mood. Yang pertama yaitu untuk menyatukan suatu fakta. Suatu fakta. Contoh, they go to library. Mereka pergi ke perpustakaan. Yang kedua yaitu contoh kedua, kalau kurang jelas, he is poor. Dia miskin. Itu contoh yang kenyataannya. Contoh yang kedua itu bagian yang kedua itu untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya misal, do you remember it? Apakah kamu mengingatnya? Contoh lagi seperti, did your father die at the mosque? Apakah bapakmu meninggal di dalam masjid? Keren. Dan yang ketiga penggunaan ketiga itu untuk mengatakan suatu pengandalan yang dianggap suatu fakta. Contohnya yaitu, if you do not go, I will stay at home. Yang artinya itu, kalau kamu tidak pergi, saya akan tetap di rumah. Makna secara implatif, anggap saja, andaikan saja, kalau kamu nggak kemana-mana, saya juga nggak kemana-mana gitu. Dan contoh lagi seperti if you study hard, you will pass. Kalau kamu belajar dengan giat, kamu akan lulus. Makna secara implatif, anggap saja, andaikan saja, sebagai kenyataan bahwa kamu akan belajar dengan giat. Yang kedua yaitu imperatif mood. Bagian mood yang kedua, imperatif mood. Imperatif mood adalah bentuk kata kerja atau kumpulan bentuk kata kerja yang menyatakan perintah. Imperatif mood dapat digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu suatu perintah. Contoh, take it, ambillah. Yang kedua, go out, keluar. Perintah. Oke. Yang kedua yaitu suatu nasihat atau peringatan. Contohnya yaitu seperti nasihat, try to do it well. Berusahalah melakukan dengan baik. Dan contoh lagi seperti obey traffic rules. Patuhilah aturan lalu lintas. Dan bagian yang ketiga dari imperatif mood yaitu suatu permintaan doa atau permohonan. Contohnya yaitu have pity on them. Have pity on them. Kasihanilah mereka. Dan contoh lagi seperti, please don't interfere in your business. Tolong jangan ikut campur urusan bisnis saya gitu. Itu suatu permintaan atau permohonan. Dan hal yang perlu diperhatikan dari
imperatif mode ada beberapa hal, yaitu yang pertama hanya dapat digunakan dalam present tense. Yang kedua, subjek kamu subjek you kamu biasanya dihilangkan, kebanyakan dihilangkan. Yang ketiga, jika kata kerja bantu let digunakan orang pertama dan ketiga, boleh digunakan dalam imperatif mode. Contohnya yaitu let her rest, kata let, biarkan dia istirahat. Let us go no, let us go no, ayo kita pergi sekarang ya. Dan yang ketiga di sini subject mood. Subject mood adalah bentuk kata kerja atau kumpulan kata kerja untuk menyatakan kesangsian, keinginan, keadaan, maksud, dan syarat. Beberapa hal subject mood. Yang pertama, beberapa hal tentang subject mood. Yang pertama yaitu keinginan, hasrat, atau harapan. Contoh, heaven help them, semoga Tuhan menolong mereka. Yang kedua, contoh lagi, may all of us pass this year, semoga kita semua lulus tahun ini. Yang kedua, contoh di bagian 3. Yang kedua yaitu maksud atau tujuan. Contohnya seperti we eat so that we may live, kita makan agar kita tetap hidup. Dan contoh lagi seperti Randy work hard lest he soul file, Randy bekerja keras. Mbuh, artinya apa ya guys, mbuh. Dan Randy work hard lest he soul file apa? Randy bekerja sangat keras. Pokoknya intinya itulah. Les agar kemudian hari Dan bagian yang ketiga dari subject mode yaitu pengandaian yang bukan merupakan kenyataan atau fakta. Contohnya yaitu if I were rich, I should help you with money. Kalau saya kaya, saya akan bantu kamu dengan uang. Di sini mengatakan pengandaian yang bukan merupakan kenyataan, cuman mengandai-andai. Sudah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena bukan malaikat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.